Setelah memahami apa itu permintaan uang, sekarang saatnya kita beralih pada pembahasan penawaran uang. Pernah mengalami kehabisan bahan bakar di tengah jalan? Kendaraan butuh bahan bakar untuk bisa berjalan. Jika bahan bakar habis, tentu kendaraan tidak bisa melaju, kan? Jika terlalu banyak pun bisa menyebabkan kerusakan pada mesin kendaraan. Nah, sama seperti bahan bakar untuk kendaraan. Uang juga memiliki peran yang sangat krusial loh dalam perekonomian. Jika terlalu sedikit yang beredar, aktivitas ekonomi akan melambat. Sebaliknya, jika terlalu banyak uang yang beredar, bisa memicu inflasi yang tidak terkendali. Nah, itulah mengapa Bank Sentral hadir memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur penawaran uang ini. Jadi, apa sih sebenarnya penawaran uang itu? Penawaran uang diartikan sebagai jumlah total uang yang beredar di suatu perekonomian. Uang ini bisa berupa uang tunai seperti uang kertas dan logam, maupun uang giral seperti saldo di rekening bank. Penawaran uang itu bersifat fluktuatif atau naik turun. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi naik turunnya penawaran uang. Keranti bunga beredar karena masyarakat cenderung lebih banyak menabung daripada meminjam. Selain itu, pendapatan masyarakat dapat membuat naik turunnya penawaran uang, di mana semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka akan semakin banyak uang yang dimiliki oleh masyarakat. Sehingga jumlah uang yang beredar juga semakin tinggi, berlaku juga sebaliknya ya. Nah, jika dari segi produsen pernah mengalami membeli barang dengan harga yang berubah-ubah, kadang naik atau kadang turun. Nah, itu dipengaruhi oleh biaya produksi. Jika biaya produksi suatu barang naik, maka harga barang itu juga akan naik. Secara tidak langsung, untuk membeli barang yang lebih mahal, tentu kita butuh uang yang lebih banyak, kan? Tren bulan ini jatuh pada sepeda lipat. Nah, tiba-tiba tuh masyarakat bisa berubah, dan banyak orang yang tertarik dengan gaya hidup sehat dan ramah lingkungan. Akhirnya, permintaan sepeda lipat pun meningkat. Secara tidak langsung, permintaan stok sepeda lipat terbatas dan akhirnya harga sepeda lipat menjadi naik. Nah, ketika harga sepeda lipat naik, orang yang ingin membelinya harus menyiapkan lebih banyak uang, bukan? Masyarakat yang suka menggunakan fasilitas kredit akan mengurangi penggunaan uang tunai. Begitu juga sebaliknya. Selain faktor-faktor yang telah disebutkan, kebijakan pemerintah juga memiliki pengaruh besar loh terhadap penawaran uang. Kebijakan fiskal seperti pengeluaran pemerintah dan pajak dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sebagai contoh ketika pemerintah meningkatkan belanja untuk pembangunan infrastruktur, uang yang beredar di masyarakat akan bertambah. Hal ini akan mendorong aktivitas ekonomi. Namun, juga harus dikendalikan agar tidak terjadi inflasi yang berlebihan. Di sisi lain, kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Sentral juga dapat mengendalikan penawaran uang melalui instrumen-instrumen seperti tingkat suku bunga dan operasi pasar terbuka. Nah, dengan mengendalikan penawaran uang, Bank Sentral bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah terjadinya lonjakan inflasi atau deflasi yang ekstrim. Jadi, penawaran uang itu memainkan peran yang sangat penting loh dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Melalui pengaturan yang tepat, ekonomi dapat tetap berjalan dengan stabil tanpa terlalu banyak atau terlalu sedikit uang yang beredar. Nah, itu tadi pembahasan tentang penawaran uang. Semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa.